وقل رب زدني علما. Berbicara tentang ijtihad imam. Kemarin ada yang tanya tentang apa sih yang dimaksud dengan ijtihad imam itu. Nah, yang pertama, ketika kita berbicara tentang imam, maka yang dimaksud dengan imam adalah pemimpin tertinggi di suatu negara bila dia adalah seorang muslim. Pemimpin tertinggi suatu negara bila dia adalah seorang muslim. Sehingga ketika kita berbicara tentang imam, jangan salah paham, kemudian diartikan imam kelompok fulan, imam kelompok fulan, imam kelompok fulan. Jangan, itu salah. Karena imamnya orang Islam, seperti dikatakan oleh Imam Ahmad, yang dimaksud dengan imam adalah orang yang ketika orang Islam di wilayah situ ditanya siapa imammu, semua menunjuk dia imam saya, dia pemimpin saya. Paham tuh? Nah, ketika orang-orang Islam di situ semua mengakui dia sebagai imamnya. Paham tuh? Nah, jadi bukan orang-orang yang mendeklarasikan dirinya sebagai imam atau diakui oleh kelompoknya sebagai imam, meninggalkan orang Islam yang lain. Terkait dengan ijtihad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan." Tidak ada seorang hamba pun yang Allah jadikan dia sebagai ra'i. Apa ra'i itu? Peramut, artinya pemimpin. Ra'iyatan pada ramutan, maksudnya rakyah. Setiap hamba yang oleh Allah dijadikan sebagai pemimpin, memimpin suatu rakyat. Suatu rakyat, seberapapun jumlahnya. Baik itu sebagai imamah uzma, sebagai imam yang azam, artinya imam suatu wilayah, pemimpin tertinggi, atau wakil-wakilnya, misalnya menteri-menteri yang ditunjuk untuk urusan-urusan tertentu, atau pemimpin-pemimpin wilayah yang mewakili dia, atau kepala-kepala dinas tertentu, karena ini juga wakilnya dia dalam masalah ini. Urusan yang dia pegang atau yang menjadi tanggung jawabnya itu besar atau kecil sama saja. Thumma lam yajtahid wa lam yansah. Kemudian dia tidak berijtihad dan tidak nasihat. Illa lam yarih raihatal jannah. Kecuali dia tidak akan mencium bau surga. Atau dalam lafaz lain yang muttafaq alaih, nah, thumma mata wa huwa ghashin, thumma mata yauma yamutu wa huwa ghashin. Kemudian
dia mati, ketika mati itu keadaan ghash. Apa yang dimaksud ghash? Curang. Keadaan apa? Curang, tidak amanah. Illa lam yadkhul ma'ahumul jannah. Kecuali dia tidak akan masuk surga bersama mereka. Tuh, pertanyaan. Apa yang dimaksud ijtihad dan nasihat itu? Seringkali atau beberapa orang atau banyak orang memahami yang dimaksud ijtihad imam itu adalah peraturan-peraturan imam. Pokok semua peraturan imam itu namanya ijtihad. Itu salah paham. Ya. Tidak semua peraturan imam itu disebut dengan ijtihad. Kemudian setiap pidato imam dikatakan sebagai nasihat. Setiap arahan imam disebut sebagai nasihat. Itu salah. Ya, itu salah. Nah, yang benar gimana? Yang namanya ijtihad itu apa? Apa yang namanya ijtihad dan nasihat itu? Yang namanya ijtihad itu adalah kesungguhan seorang imam untuk mewujudkan kemaslahatan rakyatnya. Baik kemaslahatan duniawiyah ataupun kemaslahatan diniyah atau kemaslahatan ukhrawiyah. Baik itu kemaslahatan dunia, kemaslahatan dalam beragama, ataupun kemaslahatan yang berhubungan dengan akhiratnya. Imam harus bersungguh-sungguh untuk mewujudkan kemaslahatan ini di dalam rakyatnya. Bagaimana rakyatnya bisa menetapi agama yang benar? Bagaimana syariat Islam, hukum Quran hadis itu bisa ditegakkan di kalangan rakyatnya? Bagaimana rakyatnya bisa menetapi jalan, menetapi cara-cara ibadah, menetapi akidah yang menjadikan selamatnya mereka di dunia dan akhirat. Bagaimana urusan-urusan dunia rakyatnya juga maslahat. Urusi bagaimana ekonominya, urusi bagaimana urusan keamanannya, ngurusi bagaimana ketertibannya, ketertiban berlalu lintas. Karena apa ini? Juga kalau nggak diatur akan jadi mudarat besar. Semua urusan-urusan yang berkaitan dengan kemaslahatan orang Islam, imam harus berijtihad. Artinya apa berijtihad? Nah, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan kemaslahatan ini. Sehingga tidak semua peraturannya disebut dengan ijtihad. Kalau dia membuat peraturan yang hanya menguntungkan dirinya, apa itu namanya ijtihad? Bukan ijtihad. Dia membuat peraturan yang merugikan rakyatnya, apa itu namanya ijtihad? Namanya bukan ijtihad. Itu namanya ghash, namanya curang. Namanya pemimpin yang curang. Dia diamanati, dipercaya
Nah, untuk mewujudkan kemaslahatan bagi rakyatnya, kemudian dia hanya sibuk dengan kemaslahatan atau kepentingan dirinya. Itu namanya ghash. Namanya lam yajtahid, dia tidak berijtihad. Sehingga kalau peraturan imam itu dibuat betul-betul mempertimbangkan kemaslahatan umat Islam, dibuat dengan betul-betul mempertimbangkan ini maslahat untuk rakyat atau tidak, itulah namanya ijtihad. Bila peraturan itu dia buat betul-betul mempertimbangkan dalil-dalil Quran hadis, karena dia tahu bahwa tidak ada yang lebih maslahat bagi rakyatnya daripada menetapi dalil Quran hadis. Tidak ada yang lebih maslahat bagi rakyatnya daripada menegakkan Al-Quran dan Al-Hadis di kalangan rakyatnya. Itu namanya apa? Ijtihad. Tapi ketika dia membuat peraturan-peraturan yang mengabaikan dalil-dalil Quran hadis, dia membuat peraturan yang hanya menguntungkan dirinya untuk melanggengkan kekuasaannya dan seterusnya, itu namanya ijtihad atau bukan? Itu namanya bukan ijtihad. Baik. Begitu juga dengan yang namanya nasihat. Apa sih nasihat itu? Nasihat itu adalah iradatul khairi lil ghair atau iradatul khairi lil mansuh. Menghendaki baik untuk yang dinasihati. Nah, sehingga dalam hal ini yang namanya nasihat itu tidak terbatas pada pidato-pidatonya, ceramah-ceramahnya, apalagi teks bulanannya, bukan. Enggak terbatas pada itu. Nah, peraturannya, kebijakannya, apalagi pidatonya, ceramahnya, bisa dikatakan ini nasihat. Semuanya bisa disebut dengan nasihat dengan catatan apa? Tujuannya adalah kebaikan rakyatnya. Tapi kalau tujuannya tidak untuk kebaikan rakyatnya, apalagi jelas mengabaikan syariat, mengabaikan Quran hadis, itu namanya bukan nasihat. Itu namanya bukan nasihat. Paham tuh? Nah, itulah yang dimaksud dengan ijtihad dan nasihat. Sehingga jangan salah paham. Kita seringkali atau sejak dulu dikasih pengertian namanya ijtihad imam itu peraturan-peraturannya imam, perintah-perintahnya imam, nasihat imam itu ya ceramah-ceramahnya imam atau teks-teksnya imam. Nah, bukan itu. Ya. Nah, imam walaupun dia sudah banyak bikin peraturan, banyak mengeluarkan fatwa-fatwa dan seterusnya. Nah, maka itu belum tentu itu adalah ijtihad, belum tentu itu adalah nasihat. Nah, belum tentu itu adalah nasihat. Baik. Kemudian salah satu wujud ijtihad imam untuk mewujudkan maslahah di kalangan rakyatnya adalah dengan banyak minta pendapat, dengan banyak minta arahan kepada siapa? Kepada ahlinya. Pertama-tama dia
minta pendapatnya para ulama. Misal, saya mau bikin kebijakan seperti ini. Ini bagaimana secara dalil? Boleh enggak? Atau dia tunjukkan beberapa alternatif kebijakan. Saya ada alternatif kebijakan A, ada alternatif kebijakan B, dia tanyakan kepada ulama. Ini bertentangan dengan syariat apa tidak? Atau sesuai dengan syariat atau tidak? Atau secara syariat ada enggak yang lebih bagus daripada kebijakan ini misalnya. Kemudian dia minta lagi pendapatnya siapa? Nah, orang-orang yang dalam bidangnya. Misalnya ini dia mau bikin kebijakan masalah apa ini? Ekonomi misalnya. Baik. Setelah secara syariat dia pastikan. Ini saya sudah minta pendapat para ulama. Nah, ini yang bisa dijadikan alternatif tidak melanggar syariat yang ini. Atau sesuai dengan syariat yang ini. Kemudian dia minta apa? Minta pertimbangan lagi kepada ahlinya, ahli ekonomi. Di antara alternatif kebijakan-kebijakan ini, yang paling menguntungkan, yang paling maslahat secara apa? Teorinya orang berekonomi itu yang mana? Nah, itu namanya apa? Ijtihad seperti itu. Paham tuh? Nah, usaha dia, kesungguhan dia untuk membuat kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, peraturan-peraturan yang bisa mendatangkan maslahat untuk rakyatnya, baik secara duniawi atau secara beragama atau secara akhiratnya, itu namanya ijtihad. Baik. Kemudian ada lagi ijtihad yang itu bukan ranahnya imam, kecuali dia juga memiliki apa? Nah, memiliki atau memenuhi syarat-syarat ijtihad ini. Apa itu? Nah, ijtihad ilmi. Ijtihad yang berhubungan dengan masalah ilmu. Ijtihad yang berhubungan dengan masalah hukum. Ini bagaimana hukumnya dalam syariat. Ya. Misal, ada permasalahan baru. Tidak ada atau tidak disebut secara khusus dalam nas. Nah, belum ada pembahasannya di kalangan ulama-ulama dulu. Atau di kalangan ulama-ulama dulu sudah dibahas tapi belum sampai ada kesepakatan. Masih terjadi apa? Perselisihan di kalangan mereka. Kemudian kita sekarang butuh kepastian. Ini sebenarnya hukumnya yang benar seperti apa? Ini namanya apa ini? Ijtihad apa? Ilmi. Ijtihad yang berhubungan dengan ilmu. Ijtihad yang berhubungan dengan hukum. Itu ranahnya siapa itu? Nah, itu ranahnya ulama-ulama al-mujtahid. Ranahnya ulama-ulama yang memiliki kemampuan untuk berijtihad. Coba perhatikan di sini. Bahkan tidak semua ulama itu dikatakan mujtahid. Faham tuh? Apalagi dia yang bukan ulama. Walaupun dia katakan dia seorang imam, walaupun katakan dia seorang amir, kalau dia tidak memiliki
kriteria-kriteria ini dia tidak berhak untuk ikutan berijtihad dalam masalah ini. Paham tuh? Nah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qudatu thalatha. Pengadil, qadhi itu ada 3 macam. Yang satu di surga, yang 2 di neraka. Yang satu dijanjikan surga, yang 2 diancam neraka. Yang dijanjikan surga siapa? Rajulun arafal haqqa faqadha bihi. Laki-laki yang ngerti kebenaran, lalu dia menghukuminya. Dia berilmu, kemudian menghukumi dengan ilmunya. Inilah yang dijanjikan surga. Yang kedua adalah laki-laki yang mengerti kebenaran, punya ilmu. Kemudian fajara fil hukmi, lalu menyimpang dalam hukumnya. Dia tidak menghukumi dengan ilmunya. Fahuwa finnar, dia diancam neraka. Yang ketiga adalah laki-laki yang menghukumi orang banyak atas dasar kebodohan, tidak berdasarkan ilmu, fahuwa finnar, dia juga di neraka. Sehingga orang-orang yang tidak berilmu selain ulama tidak boleh ikut-ikutan berijtihad dalam masalah ilmu atau dalam masalah hukum syariat. Tidak boleh ikut-ikutan mengatakan ini hukumnya permasalahan ini begini, hukumnya permasalahan ini begini. Gak boleh. Paham? Nah, karena itu adalah wilayahnya ulama-ulama yang mujtahid. Wilayahnya ulama-ulama yang mujtahid. Ulama-ulama yang punya kemampuan untuk berijtihad. Ulama-ulama yang memiliki syarat-syarat untuk dia berijtihad. Baik. Apa saja syaratnya ulama itu dikatakan mujtahid atau dia boleh berijtihad atau ijtihad dia diterima? Ulama yang seperti apa? Baik. Syarat-syarat ijtihad yang disepakati oleh para ulama, tentu yang pertama adalah muslim. Dia harus orang Islam. Baik. Karena kita berbicara masalah hukum Islam. Baik. Yang kedua, dia adalah mukallaf. Apa artinya mukallaf? Baligh dan berakal. Nah, yang ketiga, ayyakuna adalan. Dia harus orang yang adil. Apa yang adil itu? Agamanya baik. Agamanya baik. Apa agamanya baik itu? Orang yang kesehariannya itu mustaqim, istiqamah. Ngerti istiqamah? Apa yang dimaksud dengan istiqamah? Istiqamah itu dia tunduk, dia patuh pada agamanya. Dia tertib dengan kewajiban-kewajibannya. Dia jauh dari dosa-dosa besar. Ini namanya orang yang
yang adil. Orang-orang yang selamat dari sebab-sebab kefasikan. Apa sebab kefasikan itu? Dosa besar. Itu adalah sebab kefasikan. Di zina, apa lagi? Mencuri. Apalagi dosa-dosa yang sampai mengarah kepada syirik atau kekufuran. Misalnya apa? Dia masih berhubungan dengan paranormal. Ini dosa besar. Katakan dia tidak menggunakan jasanya paranormal, tapi dia berteman dekat, sering mendatangi paranormal. Haram enggak itu? Haram. Itu menjadikan dia fasik. Menjadikan dia fasik. Nah, kalau sudah fasik ini hilang keadilannya. Jadi syaratnya harus adil. Harus orang yang adil. Kenapa begitu? Karena orang yang tidak adil, kesimpulan hukum dia mencurigakan. Gitu ya. Orang yang tidak adil, kita khawatir dengan penyimpangannya. Jangan-jangan dia mengambil kesimpulan dengan hawa nafsunya. Kemudian arifan bil kitab, memiliki ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Hafal Quran, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Tidak harus semua Al-Quran 30 juz dihafal, enggak, tapi terutama ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum. Kemudian ngerti juga penafsiran ayat-ayat itu di kalangan ulama. Karena walaupun dia ngerti Quran, kemudian dia nggak ngerti bagaimana ulama-ulama dahulu menafsirkan ayat ini. Nah, nanti dikhawatirkan apa? Dia akan menafsirkannya dengan ra'yi dia sendiri. Menafsirkannya dengan penafsiran yang keluar dari penafsiran-penafsiran sebelumnya. Oh ya. Ngerti? Nah. Kemudian ngerti dengan hadis. Ngerti? Nah, hafal dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah hukum, terutama hukum masalah yang sedang dibahas ini. Dia ngerti. Termasuk ngerti dengan sahih dan tidaknya hadis. Sehingga dia tidak menjadikan dalil pada hadis yang tidak layak dijadikan sebagai dalil. Nah, dia ngerti ini hadis sahih atau bukan, ini hadis atau bukan, ngerti. Nah, sehingga tidak asal berdalil. Nah, pokoknya ini ana bahasa Arab. Nah, pokoknya ini ada qala Rasulullah. Nah, tapi dia nggak ngerti ini hadis sahih atau enggak. Paham? Nah, sehingga yang dia jadikan sebagai dalil betul-betul layak. Dan dalil itu pun juga dia harus pelajari juga. Ini hadis ini pengertiannya di kalangan ulama dulu seperti apa nih. Jangan sampai nanti berdalil dengan hadis tapi dengan penafsiran dia sendiri. Apalagi parah lagi gimana? Nah, dalil yang dipakai nggak layak dijadikan dalil, kemudian menafsirkannya dengan penafsiran dia sendiri. Nah, merendahkan kelompoknya merendahkan orang di luar kelompoknya dengan alasan mereka bukan jamaah, mereka nggak netepi Quran hadis.
Dan kemudian berdalil apa? Idza tabahhara ar-rajulu fil hadithi kana an-nasu 'indahu kal baqar. Nah, ketika seseorang sudah tabahur dalam hadis, apa tabahur itu? Nah, tabahur itu punya wawasan yang luas. Nah, digambarkan seperti luasnya lautan, artinya apa? Nah, dia sangat luas. Nah, pengertiannya atau ilmunya dalam hadis, maka manusia di sekitarnya seperti halnya sapi. Kemudian ucapan seperti ini dia jadikan dasar untuk merendahkan orang-orang di luar kelompoknya karena dianggap tidak netepi Quran hadis. Nah, ini salah dalam mengartikan, gitu ya. Salah dalam mengartikan hadis. Ucapan ulama ini konteksnya bukan merendahkan orang lain, bukan. Bukan untuk merendahkan orang lain, bukan. Orang itu ketika dia punya wawasan yang luas dengan hadis, dia akan dibutuhkan oleh orang banyak. Orang-orang akan datang kepada dia untuk belajar. Talib-talib ilmu yang punya semangat dalam ilmu hadis, semua akan gemerutuk datang kepada dia. Gitu ya. Nah, bukan kok terus, yang lainnya kayak sapi. Nah, nggak ada apa-apanya, bukan gitu. Ya. Bukan seperti itu. Nah, kemudian juga yang dimaksud dengan tabahur, bukan kok asal kita ngaji Quran, ngaji hadis itu namanya tabahur fil hadis. Nah, apalagi hanya dengan mengklaim apa yang kita tetapi itu berdasarkan Quran hadis. Nah, itu kemudian terus dikatakan tabahur fil hadis. Paham tuh? Jadi dia ngerti dengan sunnah, ngerti dengan hadis. Terutama hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum yang sedang dibahas, dia harus ngerti. Ngerti hadis ini sahih atau tidak, dia harus ngerti. Ngerti juga ini hadis ini disandarkan kepada siapa? Apakah ini hadis Rasul atau hadis mauquf atau hadis maqtu'? Nah, dia juga harus ngerti. Kenapa? Karena semua ini nanti punya urutan-urutan dalam beristidlal. Misalnya, hadis yang mauquf, ucapan sahabat, tidak boleh dijadikan untuk membantah ucapan Rasulullah SAW. Kita tidak boleh menolak sabda Nabi dengan dasar ucapan sahabat, enggak boleh. Kalau ada ucapan sahabat, praktek sahabat bertentangan dengan sunnah Nabi, maka yang kita dahulukan yang mana? Sabda Nabi SAW. Ngerti dengan sunnah. Kemudian yang selanjutnya adalah ngerti dengan bahasa Arab. Menguasai bahasa Arab dengan baik. Lah kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena sumber-sumber yang akan dia jadikan sebagai referensi hukum, Al-Quran, Al-Hadis, apalagi. Kemudian nanti pengertiannya seperti apa di kalangan ulama, ucapan-ucapan ulama yang kita jadikan sebagai apa? Referensi untuk menafsirkan ayat ini atau hadis ini. Semuanya itu bahasanya bahasa apa? Semuanya bahasanya adalah bahasa Arab. Semuanya adalah bahasa Arab. Kita beristimbat atau menggali hukum dari Al-Quran atau dari Al-Hadis. Itu dengan apa? Pemahaman
ayat ini atau hadis ini dalam bahasa Arab. Begitu loh ya, dalam bahasa Arab. Kenapa? Ini bahasanya bahasa Arab. Nah, bukan kok dengan bahasa dari bahasa yang sudah terjemahannya, gak jadi. Iya. Ayat kita terjemahkan, kemudian kita ambil kesimpulannya dari terjemahannya. Gak jadi. Kenapa? Ketika ayat ini sudah diterjemahkan sedikit banyak, nah, nanti ada yang geser. Kalau istimbatnya dari terjemahannya akan nyimpang nanti jadinya. Paham tuh? Jadi dia harus ngerti bahasa Arab. Sebab apa? Kalau dia nggak ngerti bahasa Arab atau nggak bahasa Arab ya hanya ngerti-ngertian toh, ya ini nanti akan banyak kerancuan dalam ijtihadnya. Dia akan banyak keliru dalam menafsirkannya. Makanya coba. La yahillu li thalathatin yakununa bi falatin minal ardi illa ammaru alaihim ahadahum. Nah, karena nggak paham bahasa Arab, mengartikannya jauh sekali dari pemahaman orang Arab terhadap kalimat itu. Diartikan di mana? Tidaklah halal hidupnya 3 orang yang berada di sebuah permukaan bumi kecuali menjadikan salah satu mereka sebagai amir. Nah, terus ditambah itu enggak halal hidupnya. Itu kenapa tuh? Karena enggak paham dengan bahasa Arab. Akhirnya pemahaman dia terhadap hadis itu salah. Nah, kemudian istimbatnya pasti akan salah lagi. Akhirnya beristimbat apa? Kalau orang nggak punya amir berarti Islamnya nggak sah, hidupnya nggak halal, Islamnya nggak sah berarti kafir. Itu bahayanya orang nggak ngerti bahasa Arab kemudian beristimbat, berbicara masalah hukum syariat. Bahayanya di situ. Makanya syaratnya mujtahid dia harus menguasai bahasa Arab. Kemampuan bahasa Arabnya harus baik. Bahkan tidak cukup dengan ngerti nahwu shorof, enggak cukup. Dia harus ngerti betul dengan bahasa Arab itu. Orang Arab tuh kalau ngomong gini nih artinya apa? Sehingga tidak hanya ngerti nahwu shorof saja enggak cukup. Dia juga harus banyak baca kamus-kamus Arab. Bagaimana kalau orang Arab ngomong begini itu artinya apa? Dia harus ngerti. Kemudian dia harus ngerti usul fikih. Dia harus ngerti usul fikih. Nah, dia harus ngerti usul fikih. Dia harus ngerti kaidah-kaidah dalam menyimpulkan dalil. Dia harus ngerti kaidah-kaidah dalam berdalil. Dia harus ngerti. Nah, dalam usul fikih itu nanti orang akan dapat wawasan. Yang layak dijadikan dalil itu apa saja. Dan bagaimana cara dia berdalil. Nah, orang yang nggak ngerti usul fikih kemudian berijtihad dalam masalah hukum, nanti dia akan ngawur ijtihadnya. Dia akan meraba-raba, menerka-nerka. Yang lebih parah lagi, dia akan berijtihad atau menyimpulkan dengan semau dia. Nah, kemudian dia ngerti maqasidus syariah. Tujuan-tujuan syariat itu apa? Termasuk tujuan pokok syariat itu adalah apa? Menjaga dzururiyatul khams. Menjaga 5 kebutuhan yang darurat. Menjaga apa saja itu? Agama. Menjaga akal.
apalagi menjaga kehormatan, kemudian menjaga harta, agama, akal, kehormatan, harta dan badan, nyawa. Nah, 5 kebutuhan darurat yang dijaga oleh syariat. Nah, dia harus ngerti itu. Kemudian dia harus ngerti masalah-masalah yang sudah menjadi ijma' di antara ulama, kesepakatan ulama. Dia harus ngerti. Di dalam masalah ini sudah terjadi ijma' di antara ulama. Berarti dia harus tahu nih, belajar nih. Ya, hukum-hukum apa yang sudah menjadi ijma'nya para ulama dulu. Sehingga dia tidak sampai berijtihad, hasil ijtihadnya menyelisihi ijma'. Karena menyelisihi ijma' itu haram. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, ini oleh ulama dijadikan sebagai dalil wajibnya mengikuti ijma', haramnya menyelisihi ijma'. Karena kalau kita menyelisihi ijma' berarti mengikuti selain jalan yang telah disepakati oleh orang-orang iman. Rasulullah SAW juga mengatakan, la yajtami'u ummati ala dhalalah, lan tajtami'a ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah sepakat dalam kesesatan. Artinya ketika ini sudah menjadi ijma'nya ulama-ulama, pasti benar. Ya, menyelisihinya pasti salah. Maka dia harus ngerti. Nah, dengan tempat-tempatnya ijma', ini sudah ada ijma' masalah ini sudah ada ijma' masalah ini, dia harus ngerti. Baik. Kemudian dia juga harus ngerti. Nah, namanya nasikh dan mansukh. Bahwa ayat ini mansukh, nasikhnya mana? Hadis ini mansukh, nasikhnya mana? Supaya apa? Dia tidak berdalil dengan hadis yang mansukh. Dia tidak berdalil dengan ayat yang mansukh. Yang terakhir, nah, dia harus ngerti dengan kondisi zamannya. Sehingga apa? Dia tidak menerapkan sesuatu yang misalnya dari fatwanya ulama-ulama terdahulu atau dari ijma' ulama-ulama terdahulu, dia tempatkan di zaman dia, ternyata ini enggak sesuai, ya, enggak sesuai dengan keadaan waktu fatwa ini keluar. Paham tuh? Nah, ini syarat-syarat ijtihad yang disepakati oleh para ulama ini. Ini semua ulama sepakat dengan ini. Paham tuh? Nah, kalau orang ada yang mengatakan aku enggak sepakat dengan syarat-syarat itu, berarti dia sudah keluar dari apa? Dari ijma' lagi. Dia sudah keluar dari ijma'. Nah, enggak harus begitu untuk orang berijtihad. Berarti dia sudah keluar dari ijma', dia berarti sudah syadz. Wa man syadza ilan nar. Nah, ini orang yang tidak punya syarat-syarat ini, dia tidak boleh melakukan ijtihad dalam masalah ilmu atau dalam masalah hukum syariah. Dia mengatakan ini haram, ini halal, nggak boleh. Nah, terus gimana? Orang-orang yang tidak punya kemampuan seperti ini, dia merujuk kepada ulama-ulama yang mujtahid. Nah, bagaimana hasil kajian para ulama seperti apa? Nah, yang di bawah mengikuti. Ini yang berkaitan dengan masalah ijtihad yang sering menjadikan atau dipahami rancu oleh teman-teman kita. Naktafi bihadzal qadar, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.